Rizal, Anda ini jangan mau enak sendiri hidup. Terus kalau Anda berbicara nggak boleh dikritik. Nah, tuduhan Anda itu saya ingin nasihatin Anda dulu Pak Rizal ya. Nilailah apa yang dibicarakan. Jangan menilai siapa yang bicara. Nah, tuduhan Anda menuduh buzzer rupiah itu sayang sekali datang dari seorang Anda yang katanya pemikir, yang katanya kritikus, tapi Anda sekarang berontak dengan Anda menuduh orang yang beda dengan Anda itu buzzer rupiah. Ini sudah tuduhan sesat Pak. Terus besok kalau ada orang menuduh Anda, mengkritik Anda, itu buzzer rupiah. Jangan begitu Pak. Saya berani bersumpah kok, saya tidak ada rupiah pun apapun yang saya terima. Kerja saya ini hari mengkritisi radikalisme yang penuh dengan ancaman dan mengkritisi berapa pengamat-pengamat liar yang cuma lahir dari kebencian, bukan niat baik. Kenapa saya bilang begitu? Seorang Jokowi yang begitu tulus kerja keras tiap hari, yang diakui dunia dan dicintai rakyat kecilnya. Anda ini tiap hari ngoceh seperti Jokowi ini serba salah aja dah. Seperti tidak ada baiknya. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Terus kalau Anda berbicara nggak boleh dikritik. Nah, tuduhan Anda itu saya ingin nasihatin Anda dulu Pak Rizal ya. Nilailah apa yang dibicarakan. Jangan menilai siapa yang bicara. Nah, tuduhan Anda menuduh buzzer rupiah itu sayang sekali datang dari seorang Anda yang katanya pemikir, yang katanya kritikus, tapi Anda sekarang berontak dengan Anda menuduh orang yang beda dengan Anda itu buzzer rupiah. Ini sudah tuduhan sesat Pak. Terus besok kalau ada orang menuduh Anda, mengkritik Anda, itu buzzer rupiah. Jangan begitu Pak. Saya berani bersumpah kok, saya tidak ada rupiah pun apapun yang saya terima. Kerja saya ini hari mengkritisi radikalisme yang penuh dengan ancaman dan mengkritisi berapa pengamat-pengamat liar yang cuma lahir dari kebencian, bukan niat baik. Kenapa saya bilang begitu? Seorang Jokowi yang begitu tulus kerja keras tiap hari, yang diakui dunia dan dicintai rakyat kecilnya. Anda ini tiap hari ngoceh seperti Jokowi ini serba salah aja dah. Seperti tidak ada baiknya. Lah, Anda menuduh orang buzzer rupiah. Saya bisa juga menuduh Anda juga buzzer kekuasaan. Anda menolak semua yang digerakkan oleh Jokowi dan mendukung orang yang ditolak oleh Jokowi. Anda berharap suatu saat kalau dukungan Anda itu misalkan Anies naik ke atas, Anda juga berharap kekuasaan itu lebih busuk. Anda mengatasnamakan intelektual semuanya, tapi dibalik itu apa? Anda ngambek dipecat oleh Jokowi, Anda membela orang yang dikontra Jokowi dengan serampangan, dengan tuduhan nyabok nyeri tangan orang. Loh, kok naboknya? Nilailah bicaranya. Saya melihat beberapa pengamat oposisi ini makin kemari makin hilang mentalnya, atau mungkin makin membawa perasaan lagi. Saya melihat beberapa pengamat oposisi ini makin kemari makin hilang mentalnya, atau makin makin membawa perasaan lagi, sudah tidak lagi rasional mensikapi kondisi masyarakat. Pernah saya dikritik oleh Rafli Harun. Rafli Harun berkata apa? Saya nggak boleh mengkritik orang, tapi dia boleh mengkritik. Jadi mau-maunya dia sendiri. Ini datang lagi dari Rizal Ramli. Makin kemari makin lucu aja nih orang. Saya sebetulnya rakyat biasa lah, tapi saya aja yang biasa aja bisa menilai karakter berapa pengamat oposisi makin kemari makin makin nggak jelas, ngambek gitu, nggak boleh dikritik. Dia ngeritik seenaknya. Rizal Ramli mengutip kata-kata peribahasa. Dia bilang nabok nyilih tangan, itu bahasa Jawa. Itu maknanya meminjam tangan orang lain untuk menggebuk musuh. Ini menurut Rizal Ramli sedang dimainkan oleh pemerintah. Rizal Ramli menuduh dengan prasangka dia mengatakan nabok nyilih tangan ini kini diterapkan menggunakan influencer bayaran atau buzzer bayaran rupiah. Pasukan ini dikerahkan untuk mendiskreditkan tokoh-tokoh yang kerap kritis pada pemerintah. Pura-pura bijak bereaksi, tapi kerahkan influencer atau buzzer bayaran untuk gebukin tokoh-tokoh yang berbeda pendapat. Pak Rizal, Anda ini jangan mau enak sendiri hidup. Sudah tidak lagi rasional mensikapi kondisi masyarakat. Rafli Harun berkata,
Apa saya nggak boleh mengkritik orang? Tapi dia boleh mengkritik. Jadi mau-maunya dia sendiri. Ini datang lagi dari Rizal Ramli. Makin kemari makin lucu aja nih orang. Yang sudah terjadi di DKI Jakarta untuk melampiaskan ketidaksukaan kepada mantan Gubernur Anies Baswedan. Dendam situ sekarang sedang dimainkan. Kini Gubernur DKI Heru, mantan ajudan terpercaya, siap merusak apa yang dilakukan Anies Baswedan, termasuk jalur sepeda kata Anda. Pak, jangan dinilai itunya dulu, Pak. Jalur sepeda itu benar apa enggak menurut Bapak? Yang dipaksakan di DKI. Jangan nilai orangnya dulu. Kok sesuatu hal yang ingin diperbaikin Anda dalilkan dendam? Seharusnya apa? Anda tujuan kepada Anies. Berapa banyak dulu proyek yang sudah dibuat sangat vital buat DKI di era Jokowi dan Ahok, ingin menormalisasi sungai, yang itu sudah sepakat dengan perhitungan dengan PUPR semua, dan itu bermanfaat untuk menanggulangi banjir, dihentikan oleh Anies. Anies yang dendam karena Anies pernah dipecat oleh Jokowi. Betul dulu dia membela Jokowi, ternyata setelah dikasih jabatan Anies tidak mampu bekerja, dipecat oleh Jokowi. Inilah Jokowi yang hebat. Jangan karena pertemanan terus mengangkat seorang jadi menteri tapi goblok. Itu bukan pemimpin. Jokowi di situ satria, memecat Anies karena apa? Dia nggak mampu bekerja. Ternyata Anies cuma bisa talking. Nah, di situ Anies menghentikan semua proyek yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok. Yang dia nikmatin MRT. Karena sudah jadi dibuat kontes sama dia. Padahal semua kerjaan transportasi itu menjadi baik, itu peninggalan Jokowi dan Ahok yang sudah direformasi dari sarana MRT, terus reformasi bis-bisnya semua dibuat jadi baik. Anies menikmati. Betul apa enggak kritik itu kepada Anda? Nggak perlu Anda ngasih stigma buzzer rupiah ini semua. Itu kerdil sekali datang dari seorang Rizal Ramli. Itu kalau petinju kelas berat takut sama kelas ringan, itu minder Anda. Berarti apa? Anda sudah nggak berat. Nah, karena datang Anda dari sesuatu hal yang tidak tulus ikhlas, Anda berdalih ingin menjaga negeri ini, mengkritisi pemerintah. Anda bukan mengkritisi, Anda ingin menjatuhkan, Anda ingin merongrong. Kenapa? Yang Anda sampaikan itu cuma tuduhan, nggak ada rasional lagi. Kebencian ada. Anda kasih stigma buzzer rupiah, Anda juga buzzer. Saya tahu Anda, Rafli Harun, ini semua buzzer. Buzzer apa? Kekuasaan. Besok kalau pengganti Jokowi siapa, orang yang dukung Anda, pasti Anda mengharap kekuasaan. Bohong lah. Saya bilang apa? Kalau orang itu berbuat baik, berbuat amal, mengharap imbalan, suatu saat akan kecewa di saat dia nggak dapat imbalan. Inilah yang dimainkan beberapa orang penguasa. Andai kan besok Jokowi nggak ngasih saya apapun, saya nggak marah. Saya nggak berharap apapun untuk negeri ini. Saya masih bisa hidup dengan ala kadarnya. Sekalipun saya dibenci orang, nggak apa-apa. Inilah orang-orang ini. Orang kalau sudah berharap berbuat baik, berharap imbalan, akan besok berbalik jadi lawannya. Di saat yang dia dulu bantu itu, yang berdalih rakyat, negara, nggak ngasih sesuatu kepada Anda akan berbalik membenci. Itu seperti Anda seringkali, Anda nuduh buzzer rupiah. Kok lahir dari seorang Rizal Ramli? Itu bahasa-bahasa orang goblok, Pak, harusnya. Tuduhan orang bodoh yang nggak punya ilmu menuduh buzzer rupiah. Seringkali saya dituduh itu, saya buzzer rupiah kek, saya HP palsu kek. Kenapa? Mereka tidak bisa menyangkal semua pendapat saya. Itu tuduhan-tuduhan itu. Dan ini hari Anda mainkan, nyabong di tangan orang. Loh, Anda mengatakan pemerintah merawat dendam yang dimiliki pemimpin saat ini. Contoh nyata kata Anda. Saya sebetulnya rakyat biasalah, tapi saya aja yang biasa aja bisa menilai karakter beberapa pengamat oposisi. Makin kemari makin apa ya? Makin gak jelas. Lah Anda menuduh katanya pemerintah menggunakan tangan Heru untuk menabok Anies. Anda jangan lihat orangnya dulu dong. Lepaskan dulu siapa Heru, siapa Anies. Kita lihat sikapnya Heru itu benar apa enggak? Sikapnya Anies itu benar apa enggak? Lah Anies buat sepeda. Saya yang bukan pengamat. Di Jakarta ini hari, se-Jakarta semua dibuat jalur sepeda. Jadi berantakan tuh jalur. Jangan yang terus ada di luar negeri mau diadopsi di kemari. Kalau di luar negeri itu naik sepeda, jalan sudah teratur, udaranya bersih, nggak ada polusi, nggak panas. Sekarang Bapak mau Pak naik sepeda dari rumah Bapak ke kantor, ya Bapak keringetan lah Pak. Pasti Bapak mau naik mobil. Jalur sepeda bagus, tapi belum waktunya untuk di Indonesia, apalagi di DKI yang semrawut macet. Kok dipaksa buat sepeda? Mobilnya aja macet, apalagi sepeda. Lah itu Pak, Bapak nilai itu. Jadi kalau Pak Heru menghentikan jalur sepeda itu bagus. Jangan diumbar-umbar duit rakyat untuk hal-hal yang nggak penting. Saya tahu, itu jalur sepeda itu proyek.
sebelum lepas jadi gubernur, pasti saya curiga ada keuntungan. Di mana ada proyek pasti ada keuntungan situ. Lah itu, jadi jangan Bapak artikan dendam. Kalau dendam ya Anies yang dendam dong Pak. Di sini Bapak sudah nggak nalar lagi pikiran Bapak. Bapak sudah pakai baper ngomongnya, sudah nggak pakai intelektual lagi. Harusnya Bapak nilai kenapa Gubernur Heru tidak melanjutkan jalur sepeda. Oh ini nggak efisien, oh ini nggak bener, oh ini proyek mengada-ngada, hanya ingin mengambilkan duit. Itu Bapak gentle, terlepas siapapun orangnya.